Drake versus K-Dot masuk ke sebuah babak baru. Babak pertempuran yang sepertinya bukan lagi di panggung musik, bukan lagi di panggung adu kreativitas, adu lyrical genius, atau alias adu diss track. Kali ini di adaptasi anime live action Drake versus Kendrick Lamar masuk ke arc jalur hukum. Waduh, ternyata dramanya lanjut. Gue pikir udah kelar, tapi ternyata internet dikasih bonus round. Dan ini terjadi tiba-tiba gitu, karena kita pikir kan si Drake ini udah nyerah gitu, kayak udah diem baik gitu ya pada saat Not Like Us keluar. Tapi ternyata dia punya secret jutsu yang akhirnya udah keluar, lawsuit. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba Drake tahu-tahu ngelawsuit Kendrick Lamar, dan ternyata bukan K-Dot aja yang kena lawsuit. Jadi siapa aja tuh? Pertama-tama disclaimer, gue bukan anak yang hip hop banget, bukan anak yang rapper banget, bukan anak yang R&B banget. Gue adalah orang yang suka kepo sama apa sih yang lagi dibicarain sama timeline gue di internet. Dan kebetulan timeline gue lagi ngomongin lagi nih Kendrick Lamar versus Drake. Jadi gue baca dan gue mau sharing apa yang gue dapatkan dari baca-baca gue. Jadi tentu saja di luar sana mungkin lebih banyak orang yang udah ngerti scene-nya banget, yang udah ngerti hip hop, R&B, dan culture-nya banget, akan sangat jauh lebih kredibel daripada gue untuk bikin video kayak gini. Jadi makanya gue encourage buat teman-teman, ayo coba, ini opportunity sebenarnya sih buat teman-teman nih yang ikutin scene ini banget untuk bikin channel YouTube, bikin sosial media yang ngangkat isu kayak gini. Dan tentu saja berarti gue bisa salah, gue bisa keliru, dan mungkin kurang informasi, kurang tepat, atau butuh tambahan informasi. Please kalian kritik gue, tambahkan informasinya, koreksi gue di kolom komentar di bawah. Di arc sebelumnya kita tahu bahwa K-Dot sama Drake ini lagi ribut-ributnya melalui sindir-sindiran diss track. Awalnya sneak diss, sekarang udah terang-terangan, dan ditutup dengan K-Dot ngeluarin They Not Like Us. Saking populernya, saking ramenya, saking banyak orang suka, waktu perform ya, itu si K-Dot, si Kendrick Lamar, itu nyanyiin sampai 5 kali di panggung. Gila cuy, nggak 1, nggak 2, nggak 3, 5 kali dia wap. Wah, mungkin ada subliminal message juga gitu, kenapa harus 5 kali dinyanyiin gitu. Mungkin kayak 5 peluru buat Drake atau apalah, tapi kayak wow, he's beating a dead horse. Nah, dari sekitaran September tuh sebenarnya kayak si Drake itu emang kayak nggak terlalu banyak berbicara lagi gitu, nggak terlalu banyak respon lagi. Jadi orang-orang tuh kayak ngira perang sudah selesai dan K-Dot lah yang menang. Bahkan saking seneng, saking euforianya nih ya si pendukung K-Dot itu sampai nyari-nyari Drake, terus pas Drake ketemu gitu langsung kayak direkam gitu, langsung pada nyanyi They Not Like Us, atau pada nanya lu sembunyiin di mana itu anak, dan lain-lain. Right. I heard you like him young. Get out the way, man. Get out the way. Get me out the way, homie. You a lame too. Hey Drake, you on the phone with an A minor. Oh ya, bahkan di performance terakhir si K-Dot itu tuh si K-Dot kayak ngundang orang-orang yang dikabarkan temen deketnya Drake atau sangat-sangat punya relasi baik sama Drake. Terus malah diundang untuk liatin performance-nya K-Dot nyanyiin They Not Like Us. Wow, ini udah kayak winner-winner chicken dinner gitu gak sih? Victory Royale lah. Udah gak bisa dibalas lagi, udah gak bisa ada perlawanan lagi, sampai akhirnya ternyata Drake dan timnya mengeluarkan sebuah jurus rahasia yang sebenarnya agak sedikit lame menurut beberapa orang. Nama secret jutsunya adalah lawsuit. Jadi Drake resmi membawa ke pengadilan K-Dot atas tuntutan hukum pemalsuan traffic. Iya, jadi Drake menuduh si K-Dot ini itu memanipulasi traffic lagu They Not Like Us-nya dengan sengaja untuk memojokkan, melemahkan, atau intinya mengalahkan atau membuat posisi si Drake ini tuh jadi kelihatan dirugikan. Dan sebenarnya legal action ini nggak tertuju pada K-Dot sendirian, melainkan kepada Universal Music juga sebagai label yang menaungi K-Dot. Paper ini udah jelas disubmit ke pengadilan New York, dan dibilang di situ bahwa Frozen Moment LLC accused Universal and the streaming giant Spotify. Jadi bukan cuma K-Dot doang, tapi Universalnya juga, dan juga Spotify itu melakukan skema ilegal involving bots,
Payola and other methods to promote Lamar's song. Jadi kayak nggak adil. Mereka menggunakan bots. Buat kalian yang belum tahu, ini udah gue bahas di berbagai macam kesempatan bahwa musik bot itu tuh gila-gilaan. Lo taruh musiknya di Spotify atau di platform lain, terus bayar bot untuk di play banyak-banyak. Atau bahkan bisa bayar orang gitu untuk pura-pura dengerin, untuk nambahin traffic. Jadi hal kayak ginian tuh dicurigai gitu sama si Drake kalau si K-Dot itu pakai bots sehingga viewsnya tuh bisa banyak dan merugikan dia. Apakah benar? Dan bahkan juga melakukan payola. Payola itu tuh istilah, gue juga baru googling tadi ya, bahwa payola itu tuh kayak ngebayar sesuatu tapi nggak bilang-bilang kalau itu dibayar. Lebih tepatnya kalau di kasus ini adalah ngebayar radio atau media gitu, tapi nggak bilang-bilang gitu kalau mereka itu dibayar untuk let's say muter lagunya K-Dot dari jam 7 sampai jam 5 atau gimana dan lain-lain. Dan dalam tuduhannya Drake itu nggak cuma bilang itu doang, tapi banyak metode lain. Jadi menggunakan segala macam cara untuk membuat lagunya itu meledak, tapi itu semua adalah kepalsuan. Dituliskan di berita, Universal Music did not rely on chance, Drake lawyer allegedly. It instead launched a campaign to manipulate and saturate the streaming service and airwave. Jadi intinya dia bilang semua kesuksesan K-Dot adalah manipulasi. Tidak ada yang benar, tidak ada yang sukses, tidak ada yang berhasil. Itu semua hanya akal-akalan timnya Kendrick Lamar, kata Drake dan timnya. Dan tentu saja Universal Music langsung ngejawab bahwa a spokesperson for Universal called the claim offensive and untrue, adding that fans choose the music they want to hear. Ya simply dia bilang, ngaco lu ya, emang ini musik laku karena emang laku, bukan karena disuntikin bot atau dengan metode lainnya. Jadi udah jelas ya bahwa tuduhan ini langsung dideny, langsung dibantah gitu kalau enggak bener lu. Tapi ternyata plot twistnya lawsuit ini tuh bukan lawsuit gitu. Jadi ini lagi-lagi butuh bantuan teman-teman yang ngerti hukum di Amerika nih, tapi ternyata itu bukan lawsuit gitu, tapi kayak pre-lawsuit gitulah. Penjelasannya kayak gini. The petition is not a full lawsuit but a so-called pre-action petition under which Drake's lawyer can ask the court to order Universal and Spotify to preserve all relevant document and information ahead of future legal action. Jadi bukan lawsuit, tapi peringatan sebelum lawsuit. Mungkin jatuhnya somasi, tapi kayak somasi nggak sih? Atau gimana? Atau gue keliru ya? Coba komen di bawah. Tapi intinya kayak si Drake bilang, gue curiga nih, tapi gue belum tentu mau nuntut lo. Tapi coba deh pengadilan perintahin Spotify dan kawan-kawannya di list di sini nih, bahkan sampai labelnya, untuk membuktikan kalau semua numbers yang didapetin sama K-Dot atau Kendrick Lamar ini adalah numbers yang real, bukan bot, bukan payola, bukan aneh-anehan lainnya, bukan kepalsuan lainnya. Jadi kayak gue mau tuntut nih, tapi baru ancang-ancang. Coba lo kasih bukti-bukti dulu biar gue nggak jadi nuntut gitu. Kalau lo kasih bukti-bukti, ya udah nggak jadi. Kalau ternyata bukti-buktinya nggak bisa dilengkapin, let's go gue tuntut. Enak bener ya. Tapi bisa jadi pemahaman gue tadi tentang hukum-hukuman sangat keliru dan sangat salah. Jadi buat teman-teman yang ngerti gitu ya, atau mungkin anak hukum, mahasiswa hukum lagi kuliah, bisa bantu gue di kolom komentar di bawah. Apa itu pre-lawsuit, pre-action petition? Kira-kira itulah yang terbaru dari Kendrick versus Drake. Drake akhirnya bukan bikin diss track, tapi bikin tuntutan hukum. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Drake benar-benar udah sedesperate itu sampai harus melakukan aksi ini? Atau ini menurut kalian adalah smart move dari Drake untuk bisa mengatasi berbagai macam kekalahan yang sudah dia hadapi di pertarungan ini? Tapi yang pasti untuk kita sekarang, Mustard! Gue nggak ngedukung dua-duanya, ngerti gak sih lo? Gue ikutin hype-nya aja, gue seru aja gitu, dan lagi asik dengerin lagu-lagunya. Dan Mustard kebetulan lagi jadi meme banget kan di dunia internet. Sekali lagi gue tidak into skena ini banget, gue tidak anak R&B, hip hop dan rap banget. Sudah pasti informasi yang gue sampaikan hanya bermodalkan gue baca-baca di internet, dan gue sangat membuka koreksi dari teman-teman, tambahan dan kritikan dari teman-teman yang jauh lebih ngerti atau punya informasi tambahan mengenai pertikaian antara K-Dot versus Drake. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan dunia internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, Mustard! Stay clean and soft.